Saya sampaikan, mungkin ada teman-teman Intel Kalam, saya sampaikan bahwa saya beragama Islam. Kemudian yang saya sampaikan bidalail kitab wa sunnah, yang saya sampaikan adalah kitab dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kitab sucinya umat Islam. Islam menari dalam genderang-genderang mereka. Politik belah bambu, yang satu dipelihara, yang satu dimusnahkan, yang satu diangkat, yang satu dijatuhkan, yang satu dibiayai, yang satu dibinasakan, yang satu dikasih modal, yang satu didukung, yang satu disupport, yang satu dihancurkan, dibubarkan dan dibunuh. Merasa hebat, merasa paling benar, merasa paling NKRI. Ketika kami sadar bahwa kami tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, lalu kami semua bertaubat dan kami bersatu, maka kalian dengan sendiri akan terusir dari bangsa ini. Al-jihadu sabiluna, jihad di jalan Allah adalah jalan kami. Al-mautu fi sabilillah asma amanina, mati di jalan Allah ada cita-cita tertinggi kami. Resiko menyampaikan kebenaran ada 3, selalu saya sampaikan. Yang pertama, kalian akan ditangkap, ada yang akan dipenjara. Yang kedua, kalian akan ditangkap kemudian diasingkan. Dan yang ketiga, kalian akan ditangkap, ditembak dan dibunuh. Ketika di Baghdad pada tahun 1258, ada seorang tamu mengatakan, aku atau saya adalah tamu di sini. Anda adalah tuan rumah. Silahkan ambil barang-barang Anda yang kalian cintai, yang cocok untuk saya, dan tinggalkan tempat ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang berkata saat itu adalah Hulagu. Dia adalah cucu daripada Genghis Khan, yang pendiri kerajaan Mongol pada waktu itu. Kemudian anak muda tadi yang disuruh mengambil barang-barangnya dan disuruh pergi dari istananya adalah cucu keturunan dari Khalifah Abbasiyah, dari dinasti Abbasiyah. Jadi kekhalifahan terakhir pada waktu itu sangat tragis. Kemudian Hulagu dengan gagahnya menghabiskan semua masjid-masjid yang dibangun telah berabad-abad. Jadi dari abad ke-3 sampai abad ke-7 itu bangunan di Baghdad sangat luar biasa. Maka masjid-masjid megah, masjid-masjid indah, masjid-masjid besar dihancurkan rata dengan tanah. Kemudian perpustakaan-perpustakaan, kita tahu bagaimana di situ ada Ibnu Sina, bagaimana di situ ada yang ahli aljabar, matematik, ahli antariksa, antibiologi, ahli oceanologi, semua ahli ada di situ, ahli nuklir dan lain sebagainya. Maka dihancurkan keilmuan pada waktu itu. Sungai Tigris hitam karena tinta-tinta daripada kitab-kitab umat Islam, daripada keilmuan umat Islam pada waktu itu menghitam. Kemudian darah itu sampai sedengkul karena umat Islam saat itu dibantai, kemudian dihancurkan. Ini adalah kejadian sudah beberapa abad yang lalu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Singkat cerita, kemudian Hulagu bikin markas besar di luar Baghdad. Kemudian memberikan peringatan kepada semuanya, atau memberikan pengumuman kepada semuanya, bahwa Hulagu ingin bertemu dengan ulama terkenal, ulama yang paling pintar, ulama yang paling lihai, dan dia ingin bertemu. Maka diumumkan semuanya. Dalam satu riwayat dikatakan ada 200.000 umat Islam pada hari itu dimusnahkan. Tapi pada riwayat lain ada yang mengatakan 400.000 pada hari itu juga dihabiskan oleh pasukan Mongol. Kita tahu pasukan Mongol waktu itu dibantu oleh pasukan Cina, ya. Ini nanti bisa lihat di kejayaan dan keruntuhan daripada kerajaan Mongol. Nah, kemudian singkat cerita ketika diumumkan bahwa Hulagu ingin bertemu seorang ulama atau satu